Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, hari kebangkitan, sebagai rangkaian karya yang mahagung oleh Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Kita akan bersama-sama mendengarkan penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan. Selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita perhatikan di warta jemaat poin 16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 pukul 9 WITA di rumah Ibu Diaken Erantelino dan Ibu Pairi, kelompok pelayanan 7, pelayan firman Pendeta AL Batara STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 19, berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangka pembukaan Minggu Kaum Bapa Gereja Toraja, maka Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilibatkan dalam pelayanan ibadah hari Minggu 29 Oktober 2023 dalam setiap jam ibadah. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 20, Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 1 November 2023 pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin 21, berita duka. Telah meninggal dunia satu Ibu Diaken Irine Takudo Palisungan atau Oma Reni pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di rumah kediaman kelompok pelayanan 4. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Oktober 2023. Jenazah diberangkatkan ke Maruang pada pukul 8 WITA. Yang kedua, Ibu Yohana Dasi, orang tua dari Ibu Penatua Damita Estandi atau Nenek Andre pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Yang ketiga, Ibu Marta Tasik Payung, orang tua dari Ibu Shirley Bernadette atau mertua dari Bapak Penatua Briken Linde Bonting pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 di Makassar. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kita perhatikan poin 23, panitia pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027 dapat kita lihat di warta jemaat yang kita pegang bersemua. Kemudian panitia pemilihan penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027 dalam rangka pemilihan penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027, maka beberapa hal terkait dengan hal tersebut dapat Bapak Ibu lihat pada warta jemaat yang ada di tangan masing-masing. Kemudian termasuk pelaksanaan pemilihan panitia jadwalnya juga dapat dilihat di warta jemaat. Poin 26, Universitas Kristen Satya Wacana, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun jadwal dan jalur penerimaan tersebut dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat. Poin 27, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao minggu ketiga
tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 sebesar 3.635.000. Rinciannya dapat Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat. Poin 28, analisa kebutuhan material beton tahap 2. Silakan Bapak Ibu melihat dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat, dan atas perhatian diucapkan terima kasih, dan kita akan mendengarkan puji-pujian dari sekolah minggu. Dipersilakan. Shalom. Ya. Inilah generasi muda, harapan gereja, harapan bangsa, harapan keluarga. Mereka turut bersuka cita di hari ini, mempersembahkan pujian buat bapak-bapak, buat opa-opa yang merayakan hari ulang tahun di hari ini. Kidung pujian dengan penuh sukacita dipersembahkan oleh anak-anak kita Indria, Jemaat Rantepao. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Mama, sayang Papa, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Mama, sayang Papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Selamat ulang tahun Papa. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih anak-anak cucu-cucu yang boleh mempersembahkan pujiannya buat Papa, buat Opa. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita berhimpun mengalami kasih-Nya sambil kita merayakan Hari Sumpah Pemuda tepat pada hari ini, 28 Oktober.
Kita juga merayakan Hari Reformasi Gereja yang ke-506 tahun. Tepatnya 31 Oktober 2023. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun ke-15 Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga dengan tuntunan tema hal yang lebih utama. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita muliakan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita di Jemaat Rantepao dalam kebaktian hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu jemaat Rantepao yang mendengarkan di luar gereja ini. Dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Salam PKB. Tolepi. Pisanpi. Kita lantunkan Mars PKBGT.
firman-Nya kepada PPGT yang menyanyi dengan semangat tadi, Namioli Duka Pak. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita ini menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa. Ya Tuhan, seringkali kami kurang berhikmat dalam menata waktu sehingga pekerjaan, keluarga, dan pelayanan terbelangkalai dan Tuhan ampunilah kami. Ini lagu enak nih ya. Wals lah ya. Bukan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Apa berita anugerah itu? Ini petunjuk hidup baru. Saya PKB murni dari Gereja Toraja Jemaat Kelapa Gading. Murni PPGT saya ini. Saya bahagia ini karena ada petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, mari kita buka kitab Mazmur. Kita akan baca secara berbalasan kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Berbahagialah yang di jalannya. Pak Domingus, Pak Nyoman siap untuk membaca firman. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami, jemaat Gereja Toraja Rantepao, semua yang mendengarkan firman pada pagi ini. Kami nikmati selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, Tuhan adalah bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menyertai kami. Hari ini adalah hari ibadah, hari sukacita, hari istirahat untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami tidak mencari berkat di tempat ini, kami mencari pemilik berkat itu. Lewat firman-Mu yang begitu indah, begitu dalam, berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus kiranya menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan pertama dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian.
Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Pembacaan yang berikut dari pertama Tesalonika ayat 2, pasal 2, 1 sampai 12. Pasal 2 ayat 1 sampai 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu,
Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kita bangkit berdiri. Di bawah judul hukum yang terutama. Supaya nyambung dengan tema hari ini. Apa tongan ratu yang paling utama bagi jemaat Rantepao pada pagi hari ini, PKB dan saya? Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Lanjut dengan hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kanan-kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Amin. Pendengar di luar Gereja Toraja, jemaat Rantepao yang berbahagia pada pagi hari ini, jemaat Rantepao yang saya amat-amat kasihi dan saya rindukan, saya doakan setiap hari. Selamat pagi, Apara Kareba. Setiap minggu saya dengar tayangan tunda dari jemaat ini. Bukan untuk menguji firman, tapi firman itu menguji saya. Minggu lalu kepada PPGT, jangan lupa ya anak-anak muda, semua generasi ada masanya. Setiap masa ada generasinya, PPGT. Dan Allah siap memakai PPGT untuk menjadi hambanya. Dan hari ini PKB. Saya dengar di belakang tadi agak risih juga saya. Kan saya ini anggota PKB juga.
PKB katanya persekutuan kurang banyak. Tetapi bagi saya pagi ini tolong reaksi 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Bagaimana berhubungan dengan jemaat Rantepao yang hadir pada pagi hari ini. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita semua baca. Itulah kerinduan kita bersama-sama. Kerinduan saya dari Jakarta untuk datang hari ini bersama-sama dengan PKB. 1, 2, 3. Majelis jemaat jauh di mata, dekat di hati. Seniman nu kata Paulus. Perhatikan jemaat Rantepao, jemaat Gereja Toraja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bulan November buku panduan ibadah Gereja Toraja membangun jemaat akan berakhir. Jangan sampai pendeta, majelis dan jemaatnya melupakan apa tema utama bagi Gereja Toraja dari buku membangun jemaat ini. Dengan tuntunan Roh Kudus di dalam tema utama di depan dikatakan Tuhan memulihkan orang Gereja Toraja dan mengutuhkan. Itu tema utama. Lalu tiap minggu selama 52 hari minggu ini disertai dengan tema-tema, termasuk hari ini adalah apa tongar itu parallu. Tapi intinya itu Yesus Kristus berinisiatif, mengambil inisiatif untuk memulihkan kita, memulihkan saya. Apa aku dikate? Saya bukan pendeta, saya bukan majelis, saya cacing, saya ulat. Tetapi Tuhan memulihkan saya dan Tuhan mengutuhkan. Utuh artinya integritas. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan bagi kita orang Toraja, bagi Gereja Toraja harus utuh, punya integritas. Itu tema pokok di belakang itu. Jangan lupa itu. Dan ini leto-leto. Harus tetap nyambung itu cerita sampai hari ini. Nah, kita lihat latar belakang dulu. Ada 4 bacaan tadi yang menunjang, menopang tema ini. Berbahagialah orang yang terus membaca dan merenungkan firman-Nya. Bukan seperti orang fasik. Dikontraskan itu. Inang sesengaran itu sema minggu. Dengan yang tidak pernah memberi minggu. Beda lah ya, mana sama. Enggak juga lah. Dia seperti pohon di tepi aliran air. Akarnya merambat kemana-mana. Tidak lai daunnya, berbuah pada musimnya. Dan apa saja dibuatnya apa? Berhasil pada musimnya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Tesalonika, minggu lalu Tesalonika ini. Paulus menceritakan betul-betul penderitaannya. Masing-masing dikata Paulus. Tetapi Mazmur tadi berbicara secara khusus kepada kaum bapak dulu. Ini dah 2000 dah PKB yang di rumah, kalau mampir di depan jemaat Rantepao, jangan lupa longok seorang anggota PKB berdiri siang dan malam di depan asrama Elim. Tak naroi COVID. Tidak takut panas. Tidak takut Tuhan. Tidak takut hujan. Berdiri 24 jam. Dia buka Alkitab. Ya to patung jo. PKB to jo to. Saya jalan pagi-pagi kalau saya datang. Nambah aku tedo. Saya ini PKB di pojok. Luar biasa dengan tuntunan Roh Kudus. Jemaat Rantepao memajang itu di pojok. Supaya semua orang yang baru datang. Semua orang baru lewat. Dia melihat seorang PKB yang berulang tahun ke-15 mengurah pakai PKB. Tanah PSSI PPGT 57 tahun loh. Apa yang dia buka? Saya coba renungkan, coba reaksi. Ternyata dia buka itu Mazmur Alkitab dibagi 2, susi Kalosi, isinya adalah Mazmur 119
ayat 97. Coba buka Bapak Ibu. Reksi tolong ditayangkan. Itu anggota PKB loh. Menghadap asrama Elim. Ada makna rohaninya di situ. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. 1, 2, 3. Pimpiran PKB itu inspirasi bagi kita. Betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Cinta lo. Jargonnya. Tagline-nya Gereja Toraja, gerakan cinta Alkitab. Tidak pernah berhenti, makanya pakai gerakan. Itu jangan lupa. Saya ulangi, bagi orang Kristen yang datang di Tanah Toraja, bahkan orang Gereja Toraja yang mampir, tolong jangan sekedar melihat gedung paling tua ini, tapi lihat juga seorang PKB berdiri 24 jam tanpa panas, tidak kena COVID, mengatakan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang malam. Ada upahnya nanti kita lihat. Nah, kepada jemaat di Tesalonika, kepada Musa, apa nakwatu Musa? Ulangan pasal 34. Apa hubungannya hal yang paling utama dengan kematian Musa? Ulangan 34 pasal itu. Bagaimana pidato Musa yang paling panjang menceritakan kembali kepada umatnya sebelum memasuki tanah perjanjian. Dengan penuh rendah hati, dengan seluruh luar biasa, dengan indah dalam hatinya dia mengatakan demikian. Aku tidak mau Tuhan berjalan tanpa Engkau membimbing kami. Keluaran pasal 33 itu. Dan yang paling hebat dalam kehidupan Musa adalah memimpin umat Israel selama 40 tahun dan ada 42 tempat persinggahan. 42 tu nani singgah. Tabangan negara kapanua hanya lantang kemah. Pasal 33 bilangan itu menulis. Maka berangkatlah umat Israel, maka berkemalah, begitu tiwang aneh, maka berangkatlah mereka. Dan tempat persinggahan yang kelima adalah Rumah Sakit Elim. Makanya umat Israel, orang Gereja Toraja datang di Rumah Sakit Elim hari ini. Tempat persinggahan yang kelima. Tolong reksi. Bilangan pasal 33 ayatnya yang ke-9. Ada apa di sana Bapak Ibu? Penting ini. Penting betul. Ini hal yang utama. Bilangan pasal 33 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Tidak menetap toh, tidak ada rumah batu. Tidak ada gedung permanen. Asrama Elim. Bagi saudara-saudaraku jemaat yang ada di Rumah Sakit Elim berbaring pada hari ini. Firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma, sumber sukacita, sumber kehidupan, menyertai anggota jemaat Elim yang sedang berbaring. Dan di dalam Tuhanlah yang memulihkan. Bagaimana dengan asrama Elim? Sumurnya tertutup dulu yang 12 itu. Pohon kormanya juga tidak berbuah. Semua nanti ada waktunya juga untuk kita nikmati asrama Elim ini. Ada waktunya. Apa yang menyebabkan Paulus juga pergi ke Tesalonika? Minggu lalu dikejar-kejar preman pasar. Lu jangan di sini Paulus. Di sini bukan tempatmu. Lari dia ke Berea. Apa yang terjadi di Berea? Wah, ternyata orang Kristen di sana lebih baik hatinya dalam pandangan Tuhan. Lalu bagaimana dengan jemaat Tesalonika? Oh, di dalam pasal 2 dikatakan, no kamu majama tu Tesalonika, sahabat dikabarkan, lasemo tu pong Yesu. Paulus menegur mereka, kenapa kamu begitu? Kedatangan Tuhan Yesus itu urusan Tuhan. Siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Makar atau Paulus toh. Tetapi hari ini ulang tahun PKB.
Ada ibu-ibu PWT juga. Ada bro dan sis yang di atas. Ada sekolah minggu tadi. Lengkap betul tiang jemaat Soko Guru Gereja Toraja hari ini. Apakah kita ini sudah benar dalam pandangan Tuhan? Ya bedalah. Pasti dengan iman kita yakini. Karena kasih karunia. Kita dibenarkan karena iman. Bagaimana Paulus membandingkan ketika dia lari dari Tesalonika. Pergi ke Berea, Natireu. Wah luar biasa orang di Berea ini. Dibanding dengan jemaat Tesalonika yang masih muda itu. Penuh dengan pergumulan, penderitaan. Tetapi jemaat Berea jadi inspirasi bagi mereka. Kisah para Rasul ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Perhatikan ini Bapak Ibu, sama dengan patung di depan itu. Dia selidiki betul Alkitab itu. Tidak pernah lepas. Wah baju putih dia. Cuma melotong-lotong betul luna. Kepalanya sudah gak putih itu. Tapi dia tetap, betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang malam. Lalu Tuhan membetakan jemaat Rantepao siapa yang mendengarkan hari ini. Dan PKB yang berulang tahun. Dan kita semua. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-11 yang akan kita lanjutkan dalam menjalani kehidupan ini. 1, 2, 3. Apa yang jemaat Berea lakukan? Menyelidiki PA. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang ada di rumah dan di kendaraan. Dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Lanjutkan dengan menyelidiki. Dalam pandangan Tuhan kita dikatakan orang-orang lebih baik hatinya. Amin ini Bu. Ini bukan kata saya. Firman Tuhan ada ayatnya. Si salah beda loh dong. Masa orang yang tidak pernah baca firman sama dengan orang baca. Banyak orang yang tidak beribadah sama dengan yang datang beribadah dengan rindu pada pagi hari. Sangat beda, beda banget Bapak Ibu Bu. Kalau cuma yang mendengarkan kutip-kutip doang, hati-hati itu. Gereja Toraja melarang itu, kutip-kutip ayat tanpa memahami konteks latar belakangnya. Makanya saya jelaskan tadi, 4 pembacaan yang menopang tema hari ini. Apa tongar atau paralulan Gereja Toraja? Malaysia betul Ibu, menyelidiki, digali betul-betul. Kayak orang cari minyak itu, dibor sampai dalam. Supaya dapat esensi. Ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu itu. Apa saja penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Itu ada benang merahnya. Harus kita baca di Alkitab Bapak Ibu. Bahasa nasa kamu itu toto temo. Kalau dari YouTube ada itu tambahan. Nanti kita bicara dengan yang utama dan yang tambahan. Nah, oleh-oleh yang saya bawa dari Jakarta. Dari firman Tuhan hari ini untuk ulang tahun PKB. Dao memimioli, saya sampaikan saja. Salam PKB. Seorang mau datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lalu dia dipaksa oleh orang untuk memikul salib Yesus itu. Yang beratnya enggak tanggung-tanggung loh Bu. 70 kilo lebih. Saya ikuti waktu itu dari bawah sampai ke atas. Benteng Antonius sampai di atas. Luar biasa ada 14 stasi itu. Bagaimana Yesus menderita dan bagaimana orang ini dipaksa untuk memikul salib. Siapakah anggota PKB ini? Markus 15 ayat 21. Injil Markus hanya yang menulis ini. 4 ayat hanya Markus yang menulis ini untuk jemaat PKB pada pagi hari ini. Markus 15 ayatnya yang ke-21. Kalau ada Ibu Tabita dan pendeta ini di sini
pasti senang karena ibu-ibu cepat rajin baca Alkitab. Sudah menggali isi Alkitab. Tak mau noni. Ibu-ibu gampang sekali dapat. Markus 15 ayatnya 21. 1, 2, 3. Dipaksa loh. Kita enggak. Enggak ada orang paksa sekarang itu memikul salib. Hanya disampaikan. Kalau Simon dari Kirene ini dipaksa. Kalau kita hanya sekedar menyanyi, pikulah, itu anjuran. Tapi ini dipaksa. Mau dia. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus pertama apa? Jemaat apa? Menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Ketiga, ikut Yesus. PKB seperti ini. Dan Alkitab tidak menulis setelah peristiwa ini sampai kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. 4 bulan gereja Toraja membahas tentang kitab Roma. Pelajari kitab Roma Bapak Ibu. Saya susah betul memahami ini. Tapi saya tidak mau berhenti. 4 bulan diberitakan tentang Roma ini. Roma 1 sampai 16. Hari ini apa yang didapat oleh sekolah minggu tadi? Apa yang didapat oleh PWGT karena setia? Apa yang didapat oleh PKB karena setia? Ada upahnya Bapak Ibu. Bukan materi. Tidak. Tidak ada itu. Yesus tidak menjanjikan kamu akan kaya raya. Tidaklah. Tapi perlu kaya. Boleh dong. Abraham kaya. Filemon kaya. Ishak kaya. Tapi Yesus tidak punya uang. Dia punya segala-galanya. Coba lihat. Roma pasal 16. Ayatnya yang ke-13. Apa upah dari PKB yang betul setia, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Sampai kepada jemaat di Roma. Dan Paulus mengatakan demikian. Roma 16 ayat yang ke-13. Tandai ya Bapak Ibu, nanti pulang ke rumah renungkan bahwa ini dentongannya pada itu sarota ke mengikut Kristus. Dentongannya pada sarota ke kita aktif di dalam gereja. Yang pertama tadi itu. 1, 2, 3. Ibu-ibu PWGT 57 tahun loh. PWGT Gereja Toraja ini. Nah kuah pengamatua laku jemaat Paulus melalui ini. Nah kuah pengamatua laku jemaat Rantepau melalui Paulus. Yang juga ibuku Indo aku duka. Orang bertanya, puang rongkok komi kamu totonda diang komi na komi. Oh tidak, salah kamu ibu PW. Yang paling berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yesus mengatakan demikian. Demikian juga ini. Dan Sarona. Nah kuah Paulus ibuku. Ibu rohaniku. Rufus apa? Orang pilihan Allah. Kenapa? Amben aja Markus pasal 3, pasal 15 tadi itu. Ada upah. Tapi apa hambatan? Ada hambatan. Kita masih di dunia Bapak Ibu. Kita belum di awan-awan, kita masih memerlukan segala sesuatunya. Kalau begitu, jangan-jangan aku ada kok Pak Duma ini ngomong doang dari Jakarta. Yang terutama itu firman Tuhan, yang lain-lain tidak usah. Yang lain-lain sangat perlu, sangat perlu. Ini yang kedua yang terakhir. PPGT ingat betul ini. Hati-hati sekarang ini. Orang mencari kuasa, orang mencari ilmu, orang mencari jabatan. Saya juga perlu. Tapi ada aturannya, ada ayatnya. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Perlu rakatu tambahan, perlu rakatu bonus, perlu rakatu potong tumpang nanti, perlu rakatu pesparawi. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Simak baik-baik Bapak Ibu, kita sama-sama. Apa makna tema hari ini di Gereja Toraja? Subtema dari
Tuhan selalu ingin memulihkan dan mengutuhkan, membuat kita berintegritas. 2 Petrus 1 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Yang mana yang utama dan yang mana yang tambahan, Bapak? Apa yang ditambahkan? Ayo. Pengetahuan. Tapi dibalik ke temo, pengetahuan nomor 1. Banyak di gereja orang hebat. Banyak orang berpengetahuan. Banyak orang kaya. Itu perlu. Justru karena itu, kamu harus menambahkan kepada imanmu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan tambahannya tadi itu. Itu tambahan Bapak Ibu. Bonus ya toh. Nanti orang bilang, mentang-mentang Pak Duma udah pensiun. Dia udah ngomong begitu, jadi nggak perlu apa-apa lagi. Saya masih perlu, saya masih kerja. Anak PPGT, saya paling tua di kantor. Tapi saya nggak mau dikatakan tua. Umur tidak bisa ditunda Bapak Ibu. Tapi proses menjadi tua itu bisa dapat diatur. Mau olahraga yang dah, alun-alun. Hari Jumat saya berolahraga dengan Pemda, nimbrung saya. Enak benar. Pagi-pagi enak betul. Berolahraga pagi-pagi. Tapi Paulus mengatakan itu penting. Itu hanya tambahan. Latihan badani perlu dan terbatas. Tetapi ibadah mengandung masa depan. Menuju kepada kekekalan. Perlu. Tapi orang sekarang cari bonus. Cari tambahan. Itu yang kedua, yang terakhir, ternyata seperti tadi, karena kasih karunia kita diselamatkan. Ina berini jasepang ya tupong matua. Hari ini hari ulang tahun persekutuan kaum bapak. Yake soal ritual, yake soal upacara-upacara di gereja, 2 jempol saya. Mulai dari Pesparawi, mulai dari pertandingan ini, pertandingan itu. Taklimu ya, sudah pasti hebat. Hebat banget. Luar biasa. Nah, dari 7 jemaat yang dipuji dan ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu, tolong buka Wahyu pasal 3 Bapak Ibu. Terakhir kita hari ini. Ketika orang gereja Toraja, ketika warga gereja Toraja, ketika sinode wilayah dan kasis, ketika rumah tangga saya sebagai imam keluarga terlalu larut di dalam upacara dan ritual-ritual. Yesus keluar dari gereja. Yesus keluar dari sinode. Yesus keluar dari rumah saya. Yesus keluar dari rumah ini. Dia keluar. Kenapa? Hebatnya sama tetolan gereja. Ritual mau dipokau. Tradisi luar biasa. Mengandalkan gelar, mengandalkan kekayaan dan lain sebagainya. Yesus keluar. Apa yang jadi? Ibadah jadi hambar. Firman Tuhan. Pak Pendeta ngomong-ngomong dong. Pendeta khotbahnya jangan panjang-panjang. Masih banyak acara ini. Tidak digali. Bahkan ada yang cuma mengutip-ngutip dari membangun jemaat saya. Tidak salah, tapi tidak cukup. Kasihan jemaat. Hebatnya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berbicara untuk inspirasi kita kepada jemaat Rantepao Gereja Toraja hari ini. Sampai di Salubarani. Mana sumber Toraya? Wang Yesus itu. Mana sumber gereja Toraja? Apa kareba? Salam PKB. Dari mana dilakukan itu? Di luar gereja, di luar jemaat, di luar gedung gereja, di luar OIG, di luar organisasi. Yesus ada di luar. Karena isinya gereja itu sekarang ini apa? Orang-orang yang mengandalkan kekayaannya. Lalu Yesus mengatakan seperti ini. Saya bacakan. Wahyu pasal 3
supaya saya nanti tidak disalahkan. Ada ayatnya. Wahyu pasal 3 mulai dari ayatnya yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu jemaat gereja Toraja Rantepao, termasuk di gedung. Perlu ini. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Malah sulasu tahu. Suam-suam kuku. Ini kata Yesus loh. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tidak konsisten. Penuh dengan upacara. Tradisi-tradisi lanjut. Tradisi perlu. Yesus orang Yahudi memelihara tradisi. Tapi di atas tradisi itu adalah firman Tuhan. Jadi karena engkau jemaat Rantepao, gereja Toraja, mulai dari sinode, wilayah dan klasis, suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Naluaki puang Yesus sulit. Saya nggak mau dong saya. Nggak mau saya. Nggak mau. Saya seperti Yakob. Aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati baru. Saya berkati, tapi lagian toko. Ini. Kenapa Yesus bilang begitu? Ayat 17. Karena jemaat gereja Toraja, sinode, wilayah, klasis, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wah, bukan main. Hebatnya tahu. Kalungan yang ini tahun ini. Jai duitnya, tom pangkatnya. Apa yang kurang? Semuanya aku punya. Tetapi kepada kita Yesus menghabisi kena kuat. Karena engkau tidak tahu, jemaat Rantepao pendengar di luar, bahwa sebetulnya dalam keadaanmu seperti itu, dalam kekayaanmu hebat di gereja dengan upacara, engkau apa? Pertama, melarat. Buang kotongan, melarat. Yang kedua apa? Malang, bukan kota Malang. Sial melulu. Padahal tadi dikatakan yang berbahagia orang yang terus membaca dan merenungkan firman-Nya. Dia seperti pohon di tiap aliran air, akarnya merambat kemana-mana, berbuah pada musimnya dan apa saja diperbuahnya. Tapi di sini dikatakan melarat, malang, dan apa? Kok orang kaya ditegur Yesus lebih miskin? Yang lebih hebat lagi apa? Telanjang. Tidak ada apa-apa. Sama dengan Adam dan Hawa dulu. Itu tegurannya Yesus kepada PKB hari ini. Tetapi ada puji-pujian. Ada anugerah, berita anugerah bagi gereja Toraja. Siapa yang mendengar di luar gereja hari ini? Dari mimbar ini, mimbar gereja Toraja yang kudus ini, saya sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan PKB hari ini. Yesus selalu mengambil inisiatif. Yesus Kristus mengutuhkan. Yesus Kristus memulihkan. Caranya bagaimana? Ayat 20. Wahyu pasal 3. Ayat yang terakhir. Ini berita anugerah. Bapak Ibu, siapa yang ada di rumah sakit Elim ini, siapa yang ada di rumah dalam pergumulannya, inilah penghiburan bagi kati semua, bagi PKB yang berulang tahun, bagi semua yang hadir pagi ini. 3 calon pilar tadi itu PPGT, PKB dan sekolah minggu. Ada firman Tuhan yang begitu indah. Jaminan bagi kita semua. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Apa yang kurang Bapak Ibu? Apa yang kurang PKB hari ini?
Apa yang kurang jemaat? Apa yang kurang gereja Toraja? Yesus masih tetap mengutuk pintu. Kulo nuwun, manang sumuraka. Bukain pintu dong. Jangan kalian hanya ritual-ritual upacara, menyenangkan sesama tapi tidak menyenangkan Tuhan. Buka dong pintunya, aku akan masuk dan aku makan dengan engkau. Ini 7 jemaat dipuji. Melong 7 jemaat persekutuan pono-pono tahu. 2 kali saya datang, saya ikuti ibu-ibu PW di kampung, di Kalambe dan jemaat di Lengko. Terharu betul saya lihat mereka dalam persekutuan itu. Matutu umat bahasa. Sebentar sekali mereka terima dapat ayat itu. Saya bilang, bagus Bu. Ayat itu jangan dikutip-kutip. Jangan digoreng-goreng untuk kepentingan sendiri. Cari latar belakangnya. Cari konteksnya. Baru cari solusinya. Akhirnya, pesan gereja Toraja yang tidak pernah berhenti tadi. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang malam. Gerakan cinta Alkitab. Kenapa dikatakan gerakan? Tidak pernah berhenti. Hari ini kita tidak dapat, besok kita lanjutkan. Besok kita lanjutkan, terus kita lanjutkan. Kita masuk dalam saat terus sedang. Yang berbahagia jemaat yang di luar yang hari ini datang. Orang yang terus memperkatakan firman Tuhan. Termasuk doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Doa yang sempurna yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Termasuk kepada KB. Kita katakan sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga. Pengakuan gereja Toraja dalam Mukadimah itu dengan pimpinan Roh Kudus. Gereja Toraja mengakui langsung mau naik menunjuk. Kristus adalah itu Tuhan, bukan satu-satunya, bukan salah satu. Kristus itulah. Hari ini dia sampaikan kepada kita. Mengucapkan rumusan inti pengakuan gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lanjutnya pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah seluruh dalam. Kidung pujian dari Bapak Dawenan, silakan Pak. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku Semua. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Enak. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Mohon izin Pak, Bapak siapa ini? Pak Simon. Wah mantap Pak Simon ya. Kalau ditambah lagi Petrus lebih mantap lagi tuh kalau. Mari silakan Pak Nyoman. Bapak Ibu, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Dan ungkapan syukur ini akan dituntun dari pertama Kawar 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia
sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tangiara Kasugiran. Mandui. Sidang jemaat yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Gedung pelayanan kita mulai kemarin pagi pasang atap. Dalam ibadah ini ada hasil kebun, kita akan uangkan untuk mendukung. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Hasil kebun labu. Labu biasa kota membaik lau. Apa? Boyo banyak. Jadi ya taruh harga. Siapa taruh harga? Satu kali 100.000 satu kali. Mari mendukung. Sudah 6 lembar atap dipasang. Nah, kita bersyukur. 101 kali, tidak ada lagi.
102 kali? 103 kali. Kures semangat. Natole tumatonta. Napelelangan. Ya madolo te. Siulu te. Natanda ini aksyo siulu to. Ya. Nda tahu 100 Saya tahun 80 anak saya dibaptis dengan di sini padahal saya bukan anggota gereja Toraja. 200. Kures semangat. 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, saya bawa mau oleh-oleh ke Jakarta. Ya. Itu nampak sulit ini. Ya. Ya tena sumbangkan ibu. Miloli teh. Matuamu. Apalagi ke di bubur apa itu? Bubur apa? Didak. Iya, melom di geraga bubur apa toh? Bubur mana toh? 100 ibu pendeta. Apa ratu toh? Pentalun. Pira? Iya pentalun mau jadi. Dari PWGT kelompok 3. Sangat selendang sutra. Taplak meja, mitiro mo, patapay matapay. Pira? Seratus. Berapa orang? 2. 102 orang, 1 kali. 503 kali. Oh. Wah, agak kapuat Nda. Pira? Pira? 5. 100.000, 1 kali, 2 kali? 100 banyak orang. Oh, pokoknya mangka dia tapi sama lasul-lasun namo 100 banyak orang. Siapa lagi? Pakai deki bang isang puluh pentalun. Pira? 503 kali buang pasak ke komisalan nasang. Ya. Sulit rokok kelompok talu. Kita akan memasuki akta simbolisasi HUT PKB. Disilahkan kepada yang telah ditunjuk. Ya, hari ini kita bersama-sama bersukacita, berbahagia atas pertambahan usia dari Persekutuan Kaum Bapa. Kita bersyukur bapak-bapak hari ini semakin banyak. Bukan lagi persekutuan kurang banyak, tetapi sudah banyak. Ya, kita bersyukur, kita bernyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Semua berdiri. Saya mengundang Bapak Tira Duma, Ibu Pendeta Tabita, Bapak Pendeta David Tiranda, dan Ketua PKB jika hadir bersama dengan penasihat Bapak Thomas Ratana. Silakan ke depan. Ibu Pendeta, Bapak Pendeta.
sekali lagi panjang umurnya. Ya, mewakili PKB. Silakan dinyalakan kemudian bersama-sama meniup. Silakan. PWGT ada lempaduk gitu. AP PKB. Mars PWGT, refrennya saja. 1, 2, 3. PWGT. Keras dong. Silakan apinya ditiup. Tiup lilinnya. Semua mewakili Bapak. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Masih dalam posisi berdiri, kita lantunkan himne PKB. Silakan duduk. Ini doa syafaat.
agak panjang, mohon izin majelis perlu disebutkan satu persatu. Monggo, kebiasaan bagaimana? Bacakan semua. Oke. Ini yang sakit dan sementara dalam pemulihan. Hari ini mereka menikmati 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim. Ibu Penatua Yuniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangke, Bapak Musa Tambing, Bapak Eleazar, Ibu Erson Sumbung, Ibu Nelly Rido, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Sarira, Bapak Sulingallo, Saudara Yos Allo Samba, Oma Michel, Susan Wisudawati, Ibu Ruben Kendek, anak kekasih Dede Senolinggi. Ini orang sedang sakit. Firman Tuhan yang menyembuhkan. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi beraktivitas dan lanjut usia. Ada yang mengatakan usia indah, usia lanjut, tidak ada masalah. Sampai masa putih rambutmu, sampai masa tua rambutmu, aku akan tetap apa? Menggendong. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Buddha Tau To'o. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan, usaha, pendidikan anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan. Berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Berdoa bagi keluarga yang dalam keadaan duka cita almarhum Ibu Diaken Irene Takudo Palisungan, Ibu Yohana Dasi, Ibu Marta Tasikpayung, Ibu Bonting. Berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja pelayanan jemaat Rantepao. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia yang membangunnya. Indah ini nanti barang ini. Berdoa bagi gereja, pemerintah, negara, Polri, guru, buruh, medis, petani, dan lain-lain. Berdoa untuk Bapak Tata yang akan berangkat ke Bali dan Jogja. Selamat jalan Pak Tata. Ya, katanya bukan studi banding lagi, studi tiru. Kalau studi banding pulang nggak bisa apa, kok kita lebih baik. Kalau tiru, meniru orang yang lebih baik. Benchmark, mencontoh orang-orang yang sudah berhasil. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu yang lemah ini, tidak berdaya ini, dengan kasih karunia, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sudah menyampaikan firman-Mu. Dalam doa syafaat kami ini, ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang bergumul, ada yang berulang tahun. Itulah proses kehidupan. Tuhan memimpin kehidupan kami. Tetapi dalam segala hal kami tetap bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Kami doakan bangsa dan negara kami menghadapi pemilu. Di hadapan-Mu Tuhan, 3 calon pasang presiden dan wakil presiden. Sebagaimana Engkau memilih Raja Daud yang berkenan di hadapan-Mu. Siapakah di antara mereka yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang ikut dalam pemilihan nanti ini, apakah di legislatif, di DPD, dan para bupati. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, dan indah pada waktunya. Kami doakan aktivitas kami ke depan. Tinggallah di dalam Gereja Toraja, Jemaat Rantepao ini, kedua hamba-Mu, majelis dan jemaat. Tinggal di dalam rumah tangga kami. Kasihanilah kami menurut kasih sayang-Mu, ampuni kami, dengar doa kami, sempurnakan sukacita kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita kupandangkan pujian, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke
Pendeta Tabita, majelis jemaat, jemaat Rantepao yang ada di luar. Terima kasih pelayanan ini, Ibu Pendeta, jemaat Ibu tadi dengan mereka menyanyi penuh sukacita. Terhibur saya, sangat-sangat terhibur. Saya bukan pendeta Bapak Ibu, tapi sudah 37 tahun dapat kesempatan di sini untuk melayani kalau saya datang. Terima kasih Pak Nyoman, bahasa Indonesianya, bahasa Torajanya Pak Noman. Ibu Nyoman pakai ilmu apa kok bisa gandeng guide Bapak ini bisa tinggal di Toraja ini kalau ini. Baik. Jemaat Rantepao, pendengar di luar gereja yang hari ini datang beribadah bersama-sama. Perintah Tuhan kepada kita semua. Pergilah, jalanilah hidupmu dalam tuntunan Allah Tritunggal. Bagikanlah Injil sebagai hal yang utama. Berkat Tuhan kita aminkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Semangat, apa tugas kita? Segenap warga jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada hambanya yang pada saat ini jauh-jauh dari Jakarta datang melayani. Tuhan memberkati. Kita lantunkan pujian, Ku suka menuturkan cerita Semangat, mulia. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu.